Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nurul. Kali ini Bu Nurul akan membagikan video tata cara menanam sayur. Nah, siapa yang tahu ini namanya sayur apa? Betul, ini namanya sayur sawi hijau. Sawi hijau sering kita jumpai pada masakan tumis atau campuran dalam mie ayam. Nah, sebelum kita menanam, kita sediakan dulu media tanamnya, tanah dan pupuk kompos. Nah, ini sebagai media semai bibit. Jadi sebelum menanamnya, kita semai dulu bibitnya melalui media tanam. Jika tanah dan pupuk kompos tadi sudah diratakan, diaduk secara rata, kita masukkan ke dalam wadah. Kita siram dengan air agar tanahnya itu basah. Kemudian kita ambil bibit sawi hijaunya. Nah, penggunaan bibit tidak perlu banyak, diratakan kepada seluruh wadah atau tempat seperti yang kalian lihat pada video ini. Jadi bijinya itu tidak perlu banyak-banyak, yang penting rata, diratakan ke seluruh wadahnya. Nah, itu kita semai bibitnya. Setelah itu kita masukkan tanah lagi, namun tidak banyak, hanya untuk menutupi bibit yang sudah kita semai tadi. Setelah itu kita beri air lagi agar tanahnya basah. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti itu, kita diamkan semaian bibit kita selama 1 minggu sampai tumbuh tunas dari sayur sawi hijau. Sambil kita menunggu tunasnya tumbuh, kita bisa melakukan media tanam lagi, mencampur media tanam lagi, yaitu ada tanah, pupuk kompos, dan sekam. Sekam ini berasal dari kulit padi. Nah, kalau sudah tercampur bisa kita masukkan ke polybag. Nah, tapi Bu Nurul menyarankan kalau di rumah kalian ada botol bekas atau kaleng bekas yang sudah tidak terpakai, kalian bisa menggunakan itu untuk menghemat penggunaan plastik. Nah, kita masukkan hingga hampir penuh. Nah, setelah itu kita tata, kita beri air agar tanahnya terbasahi. Semua tempat kita kasih air. Nah, ini sawi kita yang sudah berumur 1 minggu, hasil semaian bibit. Nah, sekarang kita pindah. Kita lubangi dulu tiap polybagnya. Kita ambil satu tanaman sawi, kita pindah ke dalam polybag. Kenapa kita pindah? Agar pertumbuhan sawi atau pertumbuhan sayur bisa lebih baik. Jadi satu tempat itu satu tanaman sawi hijau. Nah, seperti itu. Bisa kalian lihat teknis pemindahannya. Jangan sampai akarnya itu terputus. Jadi harus hati-hati dalam mengambil dan memindahkan tunas sawi tersebut. Nah, kita masukkan ke dalam semua polybag. Setelah itu kalau sudah selesai, kita siram. Penyiraman kepada tanaman bisa dilakukan setiap hari. Nah, itu sudah 1 minggu setelah penanaman. Terlihat kan, tunas yang kecil-kecil sudah tumbuh besar. Nah, daun kering yang tidak berkembang dengan baik bisa kita buang
agar tidak mengganggu pertumbuhan daun lainnya. Nah, setelah itu kita rajin menyiramnya. Nah, kali ini kita siram dengan air yang dicampur dengan pupuk kimia. Pupuk kimia ini juga berfungsi untuk merangsang tumbuhan agar lebih cepat tumbuhnya. Nah, seperti itu. Bisa kalian perhatikan cara menyiramnya. Nah, tapi Bu Nurul sarankan kalau kalian ingin menanam yang organik bisa memakai pupuk kompos dari kotoran hewan ternak. Nah, 2 minggu setelah penanaman, wah, sawinya sudah terlihat lebih banyak daunnya. Sudah besar dan daunnya mulai lebar. Nah, kita beri pupuk lagi. Air yang diberi pupuk. Nah, ini bisa menggunakan pupuk alami anak-anak. Jadi bisa menggunakan air sisa cucian beras. Nah, sekarang sudah 3 minggu setelah penanaman. Wah, sawinya sudah semakin lebar daunnya. Daunnya juga semakin banyak. Kayaknya ini sudah siap untuk kita panen. Nah, umur 3 minggu jika kalian sudah menghendaki dipanen sudah diperbolehkan. Namun jika kalian ingin lebih lebat lagi bisa ditunggu sampai usia 4 minggu. Wah, manfaat sayur ini banyak sekali ya. Nah, itu sudah bisa dipanen. Sayur itu banyak gizinya untuk tubuh kita. Nah, kalau kalian di rumah punya tanaman sayur sendiri, kan ibu kalian tidak perlu membeli sayur lagi. Jadi, selain sehat, menanam sendiri itu juga mengajarkan kita hidup hemat. Selain itu, lahan kosong yang ada di pekarangan bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa melestarikan lingkungan sekitar kita. Nah, banyak sekali ya manfaat dari menanam. Jadi itu tadi manfaat dari kita menanam sayur di lahan kosong yang ada di sekitar rumah atau sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.